이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데. Dari kemarin sebelum lawan Jordan kita sudah fokus, kita harus menang dan mau lawan siapapun kita nggak peduli, kita akan lawan siapapun itu. Tentunya kita tahu Korea tim yang bagus juga, tapi kita fokus pada tim kita sendiri. Yang terpenting kita semua siap untuk pertandingan besok. Terima kasih. Yes, dengan siapapun kita harus menang. Kita siap untuk bertanding. Inilah mindset yang dibangun oleh seorang coach Sintayong sekalipun berhadapan dengan negaranya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Ketika kita mendengar pernyataan singkat, padat, namun sangat bermakna yang diucapkan oleh seorang coach Sintayong, yang kita ketahui bahwa coach Sintayong adalah pelatih timnas Indonesia. Tetapi dalam dirinya, rasa cintanya kepada timnas Indonesia memang tidak usah diragukan lagi. Karena sudah ada banyak prestasi yang telah dipersembahkan oleh seorang coach Sintayong ini. Sejarah telah mencatat bahwa dunia sepak bola di bangsa ini semakin hari semakin berkembang pesat berkat kerja keras dari seorang coach Sintayong bersama timnas Indonesia dan juga PSSI yang selalu mensupportnya. Ini adalah kebanggaan buat kita semua. Coach Sintayong pernah mengatakan bahwa kemenangan dari timnas Indonesia bukan kebahagiaan dari seorang coach Sintayong, bukan juga kebahagiaan dari timnas Indonesia ataupun PSSI. Tetapi kemenangan timnas Indonesia adalah kebahagiaan untuk kita, rakyat Indonesia. Dengan demikian, pernyataan singkat yang diucapkan oleh coach Sintayong tentunya punya keyakinan yang kuat, punya mindset yang memang benar-benar siap untuk menang. Dan hal ini juga dibuktikan oleh ucapan dari seorang Marcelino Ferdinand bahwa mental para pemain timnas Indonesia dididik untuk menang, bukan imbang, bukan juga kalah. Kita berdoa bersama-sama semoga di tanggal 26 April 2024 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, ketika Indonesia akan berlawan atau akan berhadapan dengan Korea Selatan ini, Dewi Fortuna pasti akan berpihak kepada kita. Inilah keyakinan kita. Inilah harapan kita. Dengan demikian, mari kita tetap dukung timnas Indonesia. Jadilah supporter sejati. Jangan jadi pengkhianat di bangsanya sendiri. Berikut ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan perjuangan yang begitu luar biasa rupanya dari coach Sintayong, dari Pak Erick Thohir, dari PSSI, dari Coach Justin, dan semua netizen Indonesia. Sehingga pada akhirnya kita punya kabar gembira bahwa seorang Nathan Jo Aun akhirnya kembali bergabung untuk membela timnas Indonesia sampai di laga final nanti. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari
kita cek cuplikan-cuplikan video berikut ini, di mana netizen Indonesia termasuk Pak Airlangga Sinalungga akhirnya juga menyampaikan statementnya, alasan kenapa seorang Nathan Joe harus kembali untuk bergabung dengan timnas kebanggaan kita. Mari kita simak videonya. Pak. Gimana sih kok bisa Nathan gabung lagi sama timnas kita? Ini nih, setelah Nathan berangkat ke Amsterdam, kan kita tahu nih ketum kita, kan gak ada habisnya ya ketum kita nih. Tarung terus gitu, dan langkah dilakukan oleh Pak Ketum kita nih. Beliau lobby nih, para petinggi, klub-klub juga, para petinggi klub ini. Kan kemudian, beliau serius banget. Dia kirim nih tim dari Doha ke Amsterdam. Di sana lobby terjadi. Tapi di samping itu, hebatnya juga lah supporter kita nih, hebat banget. Mereka berterima kasih kepada Heerenveen, tapi di samping itu juga mulai nih ngebujuk-bujuk klubnya, mau dong lepasin Nathan gitu ya, apa istilah, ada isu-isu kayaknya tolong dong bisa nih gitu kan. Nah, jadi dorongan supporter. Habis itu sekitar jam 7 jam awal malam kita dapat info kalau ternyata Nathan nih bisa dapat. Nah, setelah dapat langsung malam itu juga, jam malam kemarin tuh, jam malam versi di sini ya, Indonesia, kita cari tiket langsung ke Nathan. Jadi tiket pun dibeli setelah ada kepastian, baru Nathan direct. Setelah itu kami nunggu nih proses lagi administrasi. Jadi jam sekitar jam 11 malam kita kirim surat administrasi nih ke klubnya Nathan. Di sana klub dapat, baru ketemu nih tim kita di bandara sekitar jam tengah 1 malam tuh, ketemu di bandaranya. Tapi versi di Indonesia ya setengah 1 malam, di Belanda kurang sekian jam, 7 jam atau jam gitu ya. Nah, di sanalah setelah check in baru kita rilis bahwa Nathan dapat. Jadi mudah-mudahan dengan langkah ini skor kita sangat lengkap. STY harusnya bisa berjuang, dan kita yakin ini ya melawan negara asalnya Korea Selatan, apalagi skor yang kemarin mengalahkan Jordania nih 4-1 kekuatannya. Jadi mudah-mudahan kita bisa kalahkan Korea lah. Hormat buat PSSI, buat Pak Erick Thohir, Coach Justin, kalian semua yang ikut ngebujuk SC Heerenveen. Karena Nathan akhirnya diizinkan kembali bergabung bersama timnas Indonesia di perempat final Piala Asia U23. Di video sebelumnya saya udah ngejelasin ya betapa pentingnya Nathan buat permainan timnas Indonesia. Dipanggilnya kembali Nathan ke Belanda jelas akan mengurangi kualitas dari timnas. Kabar baik ini sebenarnya udah muncul dari kemarin. Nathan sempat upload foto dia yang lagi pakai jersey latihan timnas Indonesia dengan caption "Fokus". Nggak lama, Heerenveen balas, "Klaar voor de volgende wedstrijd", yang artinya, siap buat pertandingan selanjutnya. Orang-orang kan pada bingung ya apa maksudnya. Ini kode apa gimana? Apa maksudnya Heerenveen tuh pertandingan liga? Dan akhirnya Pak Erick memastikan kalau Nathan sudah diizinkan. Di postingan IG terakhirnya Heerenveen sampai jam 10 barusan, udah ada 46.000 komentar yang isinya 99% berterima kasih kepada Heerenveen karena mau melepas Nathan. Sebagai ucapan terima kasih, ada juga yang ngajak kita buat ngeramein IG dan juga TikToknya Heerenveen. Sampai akunnya Kapolresta Banyumas siap untuk mengirimkan seblak dan juga cengkeh. Makin pede nggak nih kita dengan kehadiran Nathan di laga melawan Korea Selatan? Gimana menurut kalian? Bedankt als dan striken container, volkrijden en vervreed. Kabar gembira guys, Nathan is back. 1-2 hari ini berita dihebohkan oleh perjuangan dari PSSI. Dalam hal ini Pak Erick Thohir dan beberapa pihak lagi, termasuk pengamat sepak bola kita sekaligus ex pelatih futsal timnas Indonesia, Coach Justin, yang langsung bikin video di akun Instagramnya memention CEO dan jajaran manajemen SC Heerenveen, klub di mana Nathan Cho sedang bermain saat ini guys. Intinya mereka meminta izin untuk memanggil kembali Nathan agar bisa memperkuat timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Piala Asia U23 ini yang sebentar lagi akan bermain melawan Korea Selatan di babak 8 besar. Dan akhirnya setelah ada kode keras dari Instagramnya Nathan, dia sedang berada di bandara dan sepertinya
menuju ke Doha, Qatar. Dan akhirnya kabar gembira ini diumumkan oleh Pak Erick Thohir. Intinya Herenveen akhirnya mengizinkan kembali Nathan Cho untuk memperkuat timnas hingga sisa Piala Asia U23. Jadi hingga final insya Allah guys. Semoga timnas Indonesia makin jauh guys perjalanannya. Bukan cuma sampai babak 8 besar. Mudah-mudahan bisa sampai juara. Komentar ya guys. Sikat. Welcome back Nathan Cho. Baru semalam ku hina-hina ya kan netizen Indonesia yang tolol, longor, bodoh, yang dia ngebully Indo ya kan. Karena kemarin tuh lihat Indo latihan passing ya kan, timnas kok latihan passing katanya. Tapi hari ini aku salut kali aku nengok netizen Indonesia. Memang betul itu hanya beberapa oknum aja yang tolol kali itu ya kan. Itu mungkin asuhan Bung To tingit lah ya kan. Jadi tadi aku salut karena nengok ada banyak netizen Indonesia yang singgah ke akun official IG-nya SC Herenveen, itu klubnya Nathan Cho ya kan. Jadi karena Nathan Cho udah back to Indonesia ya kan, itu kabarnya dari Pak Erick Thohir. Jadi aku udah lihat dari IG official IG-nya Pak Erick Thohir bilang Nathan Cho sudah dalam perjalanan menuju Indonesia ya kan. Jadi dia bakalan join untuk melawan Korea Selatan nanti ya kan, tanggal 26 Piala Asia Qatar nanti ya. Nah, jadi ada banyak teman-teman Indo yang udah komen di IG-nya SC Herenveen bilang makasih ya kan. Ada yang pakai bahasa daerah lagi ya, luar biasa sih ya kan. Jadi ya aku lihat, aku juga join the trend. Aku juga lihat bahwa itu cara Indonesia untuk support pemainnya ya kan, untuk juga kasih tahu ke timnya bahwa Indonesia butuh Nathan Cho juga ya kan. Jadi rasaku Indonesia selain dihuni oleh orang-orang tolol, goblok, longor, masih ada banyak di luar sana orang yang sangat cinta Indonesia, yang betul-betul nunjukin respect untuk setiap perjuangan yang dilakukan sama timnas Garuda. Tetap menyala bangku. Prefer melawan Jepang gitu. Nah, menurut Coach Justin gimana ini dengan ternyata bahwa Korsel yang menang kan? Enggak, dia enggak ngaruh. Oh. Untuk saya mau ketemu Jepang, mau Korsel, mau ketemu Saudi, mau apa enggak ngaruh. Kalau Anda punya target menjadi 3 besar masuk Olimpiade, you have to face semua opponent. Apalagi U23 kita membuktikan kok, nggak pernah menang lawan Australia, nggak pernah lawan Timur Tengah, kita bisa menangkan kok. Karena gapnya tidak terlalu jauh dari sisi quality, dari sisi fisik dibanding senior. Jadi mau ketemu siapa aja nggak ada masalah. Dan Sintayong sangat profesional, cukup profesional untuk tahu bahwa gue orang Korea, tapi nanti lu akan jadi lawan gue. Setelah pertandingan baru kita berteman lagi. Dan itu lazim dalam dunia sepak bola ya, betul-betul. Bukan sepak bola aja, semua olahraga begitu. Jadi dia tidak akan terus kemudian mengalami dilema apakah nasionalisme atau profesionalisme enggak ya. Enggak lah. Nah, kalau menurut Coach Justin kira-kira prediksinya gimana nih soal game plan ya antara Indonesia melawan Korsel nanti nih? Apakah mempertahankan yang Jordania itu melawan Jordania atau mempertahankan game plan lawan Jordania, tetap berani menyerang, dan saya bilang ini 50-50 game. Definitely kita punya peluang. Tapi kembali lagi ke mindset pemain, dan saya yakin dengan rentetan 3 pertandingan, dengan progres yang kita lakukan, pemain juga pede. Mau ketemu siapapun. Moodnya lagi bagus ya. Ini kan beda kalau orang melakukan sesuatu dalam kerjaan lah, Anda pasti punya banyak pengalaman dengan stafnya. Staf yang merasa memiliki atau staf yang kerja hanya dengan untuk gaji bulanan. Kan kelihatan sekali. Dan saya lihat dari pemain Liga 1, pemain diaspora, mereka itu benar-benar datang untuk menang. Mereka masuk lapangan, mereka pengen menang. Nah, ini sangat berbeda. Walaupun di atas kertas mungkin kalah kualitas. Oke? But that's okay. Mungkin fisik kita kalah. That's okay. Kita punya senjata. Apa senjatanya? Ya jangan adu body. Adu body kita kalah. Caranya gimana? Ya bikin kombinasi 3-4 orang itu. Yang sudah berkali-kali kita lakukan. Itulah cara kita untuk mempenetrasi kotak penalti, untuk meng-create peluang, dan sekarang tergantung finishingnya. Jadi kembali lagi tetap butuh keberuntungan. Seperti dalam kehidupan, dalam berbisnis, kita butuh keberuntungan, ya kan? Nah, dalam sepak bola pun juga sedikit beruntung, sentuhannya bagus, touch-nya bagus, ya kita bisa cetak gol. Kayak gol kedua Rizky Ridho sama Witan kan, bola bisa pas gitu, sekali sentuh bisa persis di pojok.
Bahkan gol ketiga yang si Marcelino itu juga kan sentuhan. Iya, sentuhan sangat tipis. pelan. Iya, betul. Dan itu kan juga butuh sepersekian detik, kalau kipernya lebih keluar lebih sepersekian detik lebih cepat, itu bola nggak dapat. Dan itu tell something tentang kualitas pemain kita ya. Iya. Artinya memang ini mutunya memang kita layak punya dibanggakan. kualitas dan kita punya mindset untuk menang. Mentalnya itu masuk 8, we are going to beat you. I don't care lu siapa. Lu mau Australia, lu mau Timur Tengah, lu mau Timur Selatan, Timur Barat, I don't care. Pokoknya kita masuk, we are going to beat you. Mau Korea, mau Jepang, we don't care. Tujuan kita masuk Olimpiade. Luar biasa. Inilah dukungan-dukungan yang sangat saya suka, dan juga saya boleh katakan bahwa seorang Coach Justin ini adalah supporter bola sejati. Kita lihat saja bagaimana perjuangan dari seorang Coach Justin ketika Nathan Joe pada tanggal 21 April kemarin, setelah Indonesia main lawan dengan Jordania, malam itu pun Nathan Joe harus kembali ke klubnya di Belanda. Tetapi berkat kerja keras dari semua, baik itu dari netizen, dari timnas, dari Coach Sintayong, dari Coach Justin, dari Pak Erick Thohir, dari PSSI, karena rasa cintanya kepada Nathan Joe, akhirnya berita gembira itu kembali bahwa Nathan Joe akan membela timnas Indonesia sampai di laga final. Lalu pada poin yang kedua, saya sangat yakin dan percaya bahwa para pengamat abal-abal pasti semakin sakit hati. Yang percaya dengan omongan saya ini, silakan tulis di kolom komentar. Karena sampai saat ini saya masih menunggu apa kira-kira komentar dari si pengamat abal-abal ini menjelang Indonesia melawan Korea Selatan. Apakah dia akan mengakui kehebatan dari seorang Coach Sintayong, ataukah dia masih mencari celah, masih melihat, masih mengamati bagaimana caranya saya bisa menyerang Coach Sintayong maupun timnas dan PSSI? Karena jujur, pasti dia merasa wanti-wanti melihat bagaimana kekuatan netizen Indonesia menghadapi manusia-manusia yang otaknya agak sedikit somplak, agak sedikit sakit hati. Ya, kadang-kadang kalau saya mau baca di kolom komentar, ada yang lebih mengarahkan lebih baik dia masuk ke rumah sakit jiwa saja. Lalu ada yang mengatakan bahwa si abang toilet itu memang dia tidak punya kompeten, dia tidak punya kemampuan, dia tidak punya kualitas, dan juga dia tidak punya prestasi apa-apa guna membela timnas Indonesia. Tetapi lucunya dia mengaku bahwa dia pernah bersama PSSI, tapi di pinggir lapangan sih, entah itu sebagai kameramen ataukah mungkin sebagai penjaga gawang, saya juga belum tahu pasti. Tetapi ketika saya mencoba untuk mencek di media sosial, memang sih saya melihat si Bung Toilet ini dia lagi memegang kamera dengan posisi keringatnya penuh muka dan lain sebagainya, yang mungkin itu adalah pengalaman dia dalam dunia olahraga, sehingga sekarang dia menjadi pengamat abal-abal. Kenapa saya harus katakan bahwa orang ini adalah pengamat abal-abal? Karena setiap narasi yang dia bangun selalu saja ada penggiringan opini guna menyerang Coach Sintayong. Cita-citanya mungkin belum kesampai. Kalau kita melihat dari beberapa cuplikan video, dia mengatakan bahwa seandainya kalau saya adalah ketua PSSI, maka Coach Sintayong pasti saya akan pecat.
Dari kalimat ini saja kita bisa mengetahui bahwa orang ini memang punya ambisi tertentu, punya rasa iri yang begitu tinggi terhadap Coach Sintayong atas kemajuan timnas Indonesia. Tetapi sayang, rasa cinta dari supporter bola mania terlalu luar biasa guna mendukung timnas Indonesia. Karena saya sangat yakin dan percaya bahwa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote, hanya ada segelintir orang saja seperti Bung Toilet ini yang selalu saja menyerang Coach Sintayong, timnas Indonesia maupun PSSI. Dan orang-orang seperti ini, bagi saya secara pribadi seringkali saya katakan bahwa sangat disayangkan ketika masih ada media-media besar atau televisi-televisi besar seperti TV One misalnya, yang masih saja mau mengundang dia untuk menjadi pengamat bola. Padahal pengamat bola sejati, kalau kita perhatikan, kualitasnya si Towel ini memang masih di bawah standar. Karena beda jauh kalau kita mau mendengar komentar-komentar dari Coach Justin misalnya, atau ada Abang Binder misalnya, ataupun ada Bung Akmal misalnya. Beda. Memang orang-orang seperti Coach Justin bersama rekan-rekannya yang selalu support timnas Indonesia ini, ketika mereka berbicara itu ada hal-hal positif, ada hal-hal yang bisa mengedukasi kita semua. Saya masih teringat dengan ucapan dari Bung Binder atau Coach Justin kalau tidak salah, yang mengatakan bahwa menjadi supporter sejati itu bukan tunggu menangnya. Sampai timnas Garuda kita berada di titik terendah pun, kita harus tetap menjadi pendukung sejati, tetap harus mendukung supporter sejati. Itu baru dikatakan pengamat yang patut kita apresiasi, yang patut kita kawal dari serangan-serangan orang-orang yang tidak suka. Jika saya perhatikan, ada beberapa orang yang selama ini sudah berusaha untuk menyerang PSSI, timnas maupun Coach Sintayong, dan orang-orang itu ketika kita perhatikan dari backgroundnya, dari prestasinya, ya orang-orang yang memang boleh saya katakan bahwa orang-orang pesanan tampaknya. Entah itu pesanan terkait dengan sentimen dalam dunia olahraga, atau mungkin sentimen-sentimen lokal kampret seperti dikatakan oleh Abang Toilet ini. Jadi kita yang rakyat Indonesia, khususnya para pecinta bola mania, memang kita harus bekerja super ekstra untuk mengawal orang-orang seperti ini. Para pecinta bola mania, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan saya berharap bahwa kita tetap memberikan dukungan kepada timnas Indonesia, kepada Coach Justin, kepada PSSI, dan terlebih khususnya kepada para pemain kita, agar mereka tetap semangat, tetap berjuang untuk membela timnas Indonesia dan untuk mengharumkan nama bangsa kita. Itu saja komentar singkat dari saya. Saya mohon maaf jika ada buah bahasa atau tutur kata saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Dan di akhir video, saya mengajak pemirsa sekalian, jikalau pemirsa sekalian suka dengan konten-konten saya, suka dengan materi-materi yang saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian, jangan lupa untuk dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen. Bila perlu, kalau ada waktu, ada kesempatan, bisa share-share juga di media sosial kalian, agar channel saya bisa berkembang untuk kedepannya.
Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata ini harus berani untuk bersuara. Salam olahraga.